kedua adalah berkaitan dengan pengamanan kegiatan pengamanan nanti di pembicara semangat beliau seperti kemudian Mas Dirba di ruang Jamu MBS Pamen. Waktu berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Fastabal hadisi kitabullah wa khairu huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid-din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan nikmat, rahmat serta hidayah kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini atau di Masjid Al-Huda dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, yaitu seorang pendakwah yang tak kenal lelah, seorang profesor yang paling telaah, seorang pejuang fi sabilillah, dan seseorang yang tak kenal jerih payah, yang tak lain dan tak bukan ialah Rasul kita, uswatun hasanah kita, Khatibul Anbiya wal Mursalin, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperjuangkan agama Islam dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah, dari zaman pedang besi menuju zaman Samsung Galaxy, dari zaman Umar bin Khattab sampai saya yang paling top. Ya, dulunya saya di sini ingin membawakan sebuah kultum Ramadan yang saya ambil dari dua buku. Yang pertama tentang kultum Ramadan, penulisnya Muhammad Mukhalif. Yang satu lagi buku pegangan saya yang selama saya masih berada di pondok, yaitu HPT atau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah. Kalau sudah membahas HPT itu pasti sudah membahas fikih atau bahkan selebihnya. Tapi saya tidak ingin membahas tentang fikih, hanya ingin membahas tentang keutamaan dan pengertian dari puasa. Saya langsung saja. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengucapkan maaf karena saya belum bisa bahasa Jawa ya Bu.
Jadi dimaklumi mohon kemaklumannya, karena saya di pondok biasanya ngomongnya pakai bahasa Arab atau enggak bahasa Inggris atau bahasa Indonesia paling mentok. Tapi kalau misalnya ketahuan ngomong bahasa daerah, takutnya tidak digoda. Di dalam sebuah buku yang bernama Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, di situ dijelaskan bahwa pengertian dari puasa secara bahasa dan istilah. Menurut bahasa atau secara bahasa yang artinya al-imsaku. Al-imsaku yaitu artinya menahan. Sementara secara istilah itu adalah al-imsaku min yati ta'abudi anil akli wa syurbi min tulu'i syamsi ila ghurubi syamsi. Al-imsaku artinya menahan, min yati ta'abudi dengan niat untuk beribadah, anil akli wa syurbi dari makan dan minum, min tulu'il fajri dari terbitnya fajar. Berarti itu telah maksud dari terbitnya fajar itu sesudah azan subuh atau sesudah sholat subuh. Min tulu'il fajri dari terbitnya fajar ila sampai atau kepada ghurubi syamsi terbenamnya matahari. Terbenamnya matahari ini dimaksudkan yaitu memasuki waktu maghrib. Ya, biasanya orang-orang atau Rasulullah SAW telah memberikan perintah, jika telah masuki waktu terbenamnya matahari maka berbukalah kalian. Di dalam bulan Ramadan kita juga pasti ada ibadahnya yang istimewa, yaitu puasa. Perbedaan puasa kita dengan umat-umat zaman sebelum Nabi Muhammad adalah dari sahurnya. Oleh sebab itu makanya Nabi menurunkan hadis atau memberikan hadis yang berbunyi bersahurlah kalian, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Jadi umat-umat sebelum Nabi itu enggak ada sahur, mereka langsung puasa. Habis berbuka langsung puasa sampai besoknya. Nah, perbedaan dengan umat dan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad ialah adalah adanya sahur. Karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Fa inna fi sahuri barakatan. Kemudian orang berpuasa itu juga memiliki tingkatan. Tingkatannya itu ada 3. Yang pertama, mereka yang dikelompokkan oleh orang awam atau orang-orang kelompok kebanyakan orang yang biasa. Mereka melaksanakan puasa hanya sekedar menahan lapar dan haus serta hubungan nafsu dari awalnya kita berpuasa sampai berbuka. Mereka tidak melakukan persiapan sebuah keilmuan, hanya ya seperti biasanya melakukan aktivitas sehari-hari tanpa menambah amalan di dalam bulan Ramadan. Seperti halnya malas membaca Al-Quran, menyia-nyiakan waktu dan gemar bicara sia-sia atau dusta di bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah bersabda, "Man lam yada' qawla dzuri wal 'amala bihi falaysa lillahi hajat fi an yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang bohong dan melakukannya, maka sebenarnya Allah itu tidak menganggap perlu kepada orang itu untuk meninggalkan makanan dan minumannya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Bukhari dan lain-lain. Kedua, tingkatan orang yang berpuasa kedua itu adalah orang yang mereka selain menahan lapar dan dahaga
dan mereka juga menjaga lisan, ya menjaga lisan, mata, telinga, hidung, dan anggota badan lainnya dari perbuatan maksiat dan sia-sia. Mereka menjaga semuanya, terutama lisan. Lisan itu bisa menimbulkan fitnah. Karena apa? Dia bisa menghasilkan perkataan seperti bohong, kotor, kasar, dan segala hal yang menyakiti hati dengan orang lain. Mereka hanya berkata, orang yang tingkatan kedua ini, mereka hanya berkata yang baik atau benar dan diam. Bagi mereka yang sering berkata kotor dan mengandung dosa, momen Ramadan hanya menjadi momen yang hanya sekedar paling baik untuk mengubah dirinya. Jadi kalau misalnya Ramadan sudah selesai, yaudah kembali seperti biasa, bermaksiat lagi, mengucapkan kata kotor lagi, atau bahkan selainnya. Apa yang dia ucapkan hanyalah perkataan yang baik dan bermanfaat. Perkataan baik itu adalah sedekah. Menjaga lisan adalah jalan masuk surga dan selamat dari api neraka. Jadi diusahakan kita di bulan puasa ini yaitu berkata yang baik, karena berkata yang baik itu adalah sedekah. Kalau misalnya udah sedekah, apalagi di bulan Ramadan, otomatis pahala yang diberikan itu semakin berlipat ganda. Dan juga menjaga lisan, karena disebutkan di dalam hadis ada yang menyebutkan barang siapa yang menjaga lisannya bahwa itu adalah jalan untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Jadi dengan lisan kita ini, jika kita menjaga dari omongan kotor atau kasar, maka lisan ini bisa menjadi penyelamat kita dari api neraka dan bisa menjadi jalan kita untuk masuk surga. Dan juga mereka juga menjaga mata dari melihat segala sesuatu yang dilarang oleh syariat agama. Contohnya memandang aurat perempuan atau lelaki yang tidak halal. Nah, ini menjadi salah satu salah satu termasuk zina kecil, yaitu melihat aurat atau memandang aurat perempuan atau lelaki yang tidak halal, baik secara langsung ataupun melalui tontonan televisi, gambar, foto, atau video. Biasanya orang-orang yang zina kecil ini sering menonton sebuah video yang video dewasa. Nah, ini salah satu termasuk zina. Kenapa? Memandang sesuatu aurat atau perempuan atau laki-laki yang tidak halal. Mereka sadar bahwa mata adalah panahnya setan. Ya, panahnya setan. Kalau misalnya setan sudah menguasai mata kita, maka segala hal yang bermaksiat itu pasti mudah bagi setan untuk mengarahkannya, apalagi kepada sesuatu yang tidak boleh dilihat bagi kita umat muslim. Tak kalah pentingnya adalah menjaga telinga. Menjaga telinga ini maksudnya menjaga telinga dari mendengarkan segala sesuatu yang menjurus kepada maksiat atau yang mengarah kepada maksiat. Mereka tidak asyik duduk bersama orang-orang yang terlibat dalam perbincangan sia-sia. Termasuk dalam perbuatan sia-sia adalah mendengarkan lagu, memalingkan diri dari zikir mengagungkan Allah. Mereka juga meninggalkan lantunan para penyair yang mengagungkan kata tanpa makna. Mereka segera meninggalkan orang-orang yang sedang menggibah, apalagi memfitnah. Mereka sadar bahwa orang yang menggibah dan orang yang mendengarkan gibah itu sama nilai dosanya. Maka alternatif hanya dua, yaitu mengingatkan atau meninggalkan majelis tersebut. Sudah kewajiban menjadi seorang muslim bagi kita. Apabila kita menemukan maksiat, kita harus mengingatkan atau meninggalkan majelis tersebut.
Jikalau kita tidak bisa mengingatkan, maka kita menjauh dari majelis yang berjurus kepada maksiat. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 30 ayat 140. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fala ta'khudhuhum hatta yaqulu fi haditsin maka janganlah kamu duduk beserta mereka sehingga mereka memasuki pembicaraan yang lain, karena sesungguhnya kalau kamu berbuat demikian, kamu pun pasti serupa dengan mereka. Yang dimaksud dari ayat ini itu adalah kita menjaga telinga kita dari sesuatu hal yang sia-sia atau maksiat. Karena jika kita berbuat demikian, maka kita termasuk serupa dengan mereka. Serupa itu kayak gimana? Serupa itu sama dengan mereka. Khususnya pada bulan Ramadan ini, harusnya bagi kita itu menutup telinga rapat-rapat dari segala suara yang dapat mengganggu konsentrasi kita dalam mengingat Allah. Sebaliknya, mereka membuka telinganya lebar-lebar untuk mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, mendengarkan majelis taklim, mendengarkan kalimat-kalimat thayyibat dan nasihat-nasihat al-fatah. Ketekunan dan kesibukan menyimak kebaikan dengan kesendiriannya akan mengarungi kecenderungan mendengarkan sesuatu yang sia-sia, apalagi yang merusak nilai ibadahnya. Selebihnya, mereka juga menjaga seluruh tangan, kaki, dan seluruh anggota tubuhnya dari segala hal-hal yang dilarang oleh syariat. Yang dimaksud menjaga seluruh tangan dan kaki itu adalah menjaga agar tidak menzalimi orang lain yang berasal dari tangan, kaki, atau anggota tubuh yang lainnya. Salah satu contohnya adalah kita salah satu contohnya dari menjaga tangan kita ketika kita berada di bulan Ramadan itu tidak mengambil sesuatu yang tidak halal dan juga tidak mengendalikan kaki kita melangkah kepada perbuatan yang haram. Demikian juga terhadap perutnya. Mereka menjaga agar semua hanya terisi dengan makanan halal, baik ketika sahur ataupun pada waktu berbuka. Jika umat Islam berpuasa seperti kelompok yang kedua ini, sungguh akan terjadi perubahan yang luar biasa. Perubahan yang luar biasa itu jika dilakukan oleh masyarakat yang hidup dalam sebuah negara yang bernama Indonesia, maka revolusi moral pasti akan terjadi secara nyata. Tak perlu bentuk komisi anti korupsi karena sudah tidak ada pelakunya. Tingkatan orang berpuasa yang ketiga itu adalah mereka yang dalam kategori khusus atau khas. Mereka tidak hanya menjaga anggota tubuh saja yang mengarah kepada maksiat kepada Allah, akan tetapi mereka juga menjaga hati mereka dari selain mengingat Allah. Kebanyakan para remaja khususnya, kalau misalnya sebelum bulan puasa itu mereka putus, biasanya sebelum puasa itu putus, terus pas habis puasa itu nyambung lagi. Itu sama aja puasanya itu tidak berkah. Makanya di tingkatan orang yang ketiga ini, kita menjaga tidak hanya menjaga dari anggota tubuh saja, melainkan menjaga hati kita untuk terus mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak menyisakan dalam hatinya ruang sedikit pun untuk mengingatkan duniawi. Mereka benar-benar mengontrol hatinya dari segala niat yang menjurus kepada urusan duniawi. Maka pertanyaannya, posisi
kita sekarang gimana? Kalau misalnya Ramadan kita yang lalu itu kita masih posisi yang pertama, maka segeralah untuk upgrade setidaknya untuk masuk ke tingkatan orang puasa yang kedua. Maka Ramadan tahun ini itu harus ada perubahan. Paling tidak, setidaknya kita sudah berusaha untuk meninggalkan berbagai amalan yang merusak amalan puasa. Apa artinya berlama-lama jika nilai puasa kita tidak tertulis pahala oleh Allah Ta'ala. Dengan sebab itu, mari jadikan momen Ramadan tahun ini sebagai titik perubahan diri menuju pribadi yang bertakwa. Yang tidak kalah pentingnya di bulan Ramadan itu adalah menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan di bulan Ramadan. Di antara sunnah-sunnah yang terlupakan di bulan Ramadan itu mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur itu masih ada beberapa, contohnya itu masih ada beberapa saudara kita yang tidak sempat makan sahur, entah karena tidur atau malas atau juga kekenyangan karena makan berbuka puasa. Padahal sahur itu juga salah satu kebiasaan Rasulullah SAW. Sahur itu nggak perlu berat-berat Pak. Sahur itu cukup kita minum air putih itu juga udah bisa dibilang sahur, ataupun makan kurma itu juga udah bisa dibilang sahur juga. Dan hukumnya karena ini merupakan kebiasaan Rasulullah pada bulan Ramadan, ini adalah sunnah. Beliau memerintahkan di dalam hadis yang berbunyi, tasahuru fa'ina fi sahuri barakatan. Makan sahurlah kalian karena dalam sahur itu ada barokah. Sedangkan waktu yang utama bagi kita untuk makan sahur adalah mengakhirkan waktunya hingga mendekati terbit fajar. Yang sebaik-baiknya waktu untuk sahur itu mendekati imsak. Karena itu merupakan kebiasaan Rasulullah SAW sebagaimana dia dalam hadis. Tasafarna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam kunna ila salati qultu kam kana qadaruna bainahuma qala khamsina ayat. Kami makan sahur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah makan sahur kami berdiri untuk melaksanakan sholat. Aku Anas yang berkata, aku ini Anas bin Malik itu berkata, berapa perkiraan waktu antara keduanya? Maksud antara keduanya itu antara makan sahur dan sholat fajar. Zaid bin Sabit itu berkata 50 ayat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dari hadis ini perkiraan waktu antara keduanya yaitu maksudnya sahur dengan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh. Di antaranya 50 ayat. Berarti mendekati azan atau mendekati sholat fajar itu adalah sebaik-baiknya sahur. Itulah kebiasaan dan teladan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam perihal mengakhirkan sahur. Selanjutnya kebiasaan beliau yang lain di bulan Ramadan itu adalah menyegerakan berbuka. Buka puasa adalah sesuatu yang nikmat, suatu kenikmatan yang tidak didapatkan kecuali orang-orang yang berpuasa. Maka disunahkan bagi kita umat muslim ketika berpuasa itu berbukalah dengan yang manis-manis, karena kita sudah menjalankan ibadah puasa dengan istilahnya mulut yang tidak ada makanannya. Maka pertama kali maka hendaklah kita berbuka dengan yang manis-manis. Bulan puasa itu tidak hanya menahan makan minum dan berbagai hal yang membatalkan di siang hari. Itu termasuk sebuah perjuangan yang berat, apalagi yang diisi oleh umat-umat sebelum Nabi Muhammad, yang mana mereka itu tidak ada sahur. Jadi langsung
Bahwasanya Rasulullah SAW itu berkata sahur itu terdapat sebuah keberkahan. Keberkahannya itu adalah kita sempat untuk makan dan minum sebelum terbitnya fajar. Dengan kenikmatan pada buka puasa inilah terasa sangat nikmat pada sore hari. Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih." Lis-shaimi itu artinya orang yang berbuka puasa. Farhatani mempunyai dua keutamaan atau dua kebahagiaan yang akan ia rasakan. Pertama, kebahagiaan ketika ia berbuka dan kebahagiaan ketika bertemu dengan Rabbnya karena puasa yang dilakukannya. Kebahagiaan ketika berbuka maksudnya adalah karena mereka senang atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu bisa melaksanakan puasa yang salah satu bentuk amal soleh yang paling utama. Betapa banyak manusia yang tidak memperoleh nikmat tersebut sehingga mereka tidak berpuasa, dan juga merasa senang atas makanan dan minuman dan jima yang kembali dihalalkan oleh Allah baginya setelah sebelumnya diharamkannya pada saat berpuasa. Dan menyegarkan berbuka puasa ini adalah kebiasaan Rasulullah SAW yang beliau sendiri bersabda, "Orang-orang dari umatku, umat Rasulullah, umat Islam senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berpuasa." Jadi orang-orang Islam yang berada dalam kebaikan selama mereka berpuasa itu, mereka akan mendapat sebuah kebaikan yang akan terus mengalir dari sebelum mereka berbuka. Kalau misalnya berbuka itu ya kebaikannya justru menambah, tidak berkurang ataupun hilang. Anas bin Malik pernah berkata juga, sesungguhnya Rasulullah tidak mengerjakan sholat maghrib hingga berbuka puasa kendali dengan seteguk air. Maksudnya apa? Rasulullah itu tidak melaksanakan, maksudnya belum melaksanakan sholat maghrib sebelum ia berbuka puasa dengan meminum seteguk air. Jadi Rasulullah itu belum akan melaksanakan sholatnya sebelum ia meneguk segelas air. Dalam berbuka puasa makanlah makanan seadanya. Dulu waktu Rasulullah SAW itu berbuka puasa hanya dengan kurma. Jadi kalau misalnya baca Rasulullah SAW itu bersabda makanlah makanan seadanya. Jika ada kurma maka itu adalah makanan yang terbaik saat berbuka puasa. Dan jika tidak ada cukuplah dengan air putih. Hal ini sebagaimana kebiasaan Rasulullah SAW yang disebutkan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW biasa berbuka dengan beberapa biji rukab. Biji rukab itu kurma masak yang belum jadi tamar. Tamar itu yang belum jadi busuk sebelum salat maghrib. Jika tidak ada beberapa biji rukab, maka cukup beberapa biji tamar kurma kering. Jika tidak ada juga, maka beliau hanya minum seteguk air. Hendaknya berbuka puasa dengan kurma masak atau kering, karena itu termasuk sunnah Rasulullah SAW. Dan jumlahnya itu juga ada. Jumlahnya dari jumlah yang banyak, misalnya 3, 5 ataupun 7. Tapi kalau misalnya mau secukupnya, kita makan satu aja dan cukup, Pak. Apalagi kalau makan 7 itu manisnya udah Masya Allah mengalahkan gula. Adapun jika kita tidak
punya kurma, maka cukuplah dengan air putih itu gak apa-apa. Setelah berbuka, jangan lupa kita berbuka dengan membaca doa. Kalau misalnya di sini kan Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Tapi kalau doa yang ketika diajarkan saya di pondok itu, kita itu minum dulu, terus baru membaca doa. Zahaban doamu wa batalatil umruku wa sabatal ajru insyaallah. Artinya sahabat doa telah pergi rasa haus wa batalatil umruku, dan telah selesailah uruk itu kayak semacam kewajiban, wa sabatal ajru, dan semoga selesainya kewajiban ini kita mendapatkan pahala insyaallah. Insyaallah ya, artinya insyaallah. Dan sebelum berbuka kita diusahakan untuk berdoa terlebih dahulu. Dari Abdullah bin Umar yang berkata, dahulu apabila Rasulullah sendiri pun telah berbuka puasa, beliau biasa berdoa dengan doa yang saya sebutkan tadi ketika saya merasa masih di pondok. Ya, doa yang seperti tadi itu Rasulullah itu juga biasa minum. Biasa minum, maksudnya biasa memakainya juga. Dalam berbuka janganlah makan terlalu banyak. Kenapa kita berbuka puasa itu nggak boleh makan yang banyak? Soalnya takutnya Pak, kalau misalnya pas tarawih ataupun pas salat isya, kita itu kayak ibaratnya bisa menimbulkan sesuatu, yaitu kentut. Biasanya terjadi ketika orang-orang itu berlebihan dalam berbuka puasa. Karena itu juga menjadi salah satu faktor ketika kita makan terlalu banyak, yaitu membuang angin atau kentut. Bahwa ya itu termasuk perkataan juga, salah satu perkataan dari Rasulullah SAW. Dengan melaksanakan sunnah-sunnah yang ada pada bulan Ramadan ini, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah melalui sunnah-sunnah yang terlupakan. Dari sunnah-sunnah berbuka sahur dan tasawuf dan berbuka puasa. Itu dari buku Kultur Ramadan Cilihan dan penulisnya Muhammad Khalid. Sementara dari HPT atau Himpunan Putusan Tarjih Muhammadiyah, Muhammadiyah itu mengambil salah satu firman Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu salah satu bukti dasar yang kita terapkan di dalam berpuasa, yang Allah sendiri itu berfirman, artinya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kamu berpuasa, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba, sebagaimana kutiba itu telah diwajibkan, kutiba alal ladzina min qablikum, atas orang-orang sebelum kalian. Maksud orang-orang sebelum kalian itu umat-umat sebelum Nabi. La'allakum itu artinya menjadikan kalian tattaqun, orang-orang yang bertakwa. Ketika kita berpuasa itu kita harus mengetahui bagaimana tentang kaifiyatus syiyam,
kaifiatus siyam itu cara berpuasa. Cara berpuasa itu jika kita menyaksikan datangnya bulan Ramadan dengan melihat bulan atau persaksian orang yang hadir atau dengan menyempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Oke, jadi kalau misalnya kita menyaksikan datangnya bulan Ramadan itu bisa dari hisab atau melihat bulan atau persaksian orang-orang yang hadir atau bahkan selainnya. Maka jika kita sudah bisa atau juga kita telah menggenapkan bulan Sya'ban selama 30 hari, maka setelah hari yang ke-30-nya itu hendaklah kita berpuasa dengan ikhlas karena niat Allah semata. Berniat puasa itu juga boleh dibacakan sebelum kita tidur itu boleh. Sebelum kita tidur itu boleh melafalkan niat kita berpuasa, ataupun setelah sahur. Setelah sahur itu juga boleh. Bila mana kita sedang menderita sakit atau terdapat di dalam diri kita itu adanya penyakit, maka diperbolehkan bagi kita itu tidak berpuasa. Tidak berpuasa ini dalam artiannya kita itu karena terhalang oleh sesuatu yang memberatkan ketika kita berpuasa. Contohnya orang yang sakit tadi, atau juga orang yang berpergian. Orang berpergian itu kalau misalnya puasa itu boleh tidak berpuasa, tapi wajib menggantinya sama seperti orang yang sakit. Dan juga datang bulan atau sedang haid, sedang nifas, maka berbukalah dan gantilah puasa pada hari lainnya. Pada hari lainnya itu maksudnya setelah hari raya atau setelah selesainya bulan Ramadan. Kalau misalnya kita mempunyai alasan untuk tidak berpuasa, maka hendaklah kita menggantinya sebelum Ramadan yang akan datang itu datang. Maksudnya Ramadan tahun depan itu datang. Dan bila berpuasa itu terasa berat bagimu karena tuamu atau sakit lama yang tidak dapat diharapkan sembuhnya, maka boleh berbuka, tetapi berfidyah dengan memberi makan kepada orang miskin. Ya, jadi kalau misalnya kita mengidap suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan, contohnya aja kanker, itu boleh tidak berpuasa atau tidak menggantinya di hari-hari setelahnya, itu boleh. Tetapi cukup kita membayar fidyah. Fidyah itu apa? Orang-orang harta atau sebagian harta kita untuk diberikan kepada orang miskin setiap harinya 1 mud. 1 mud itu setara dengan 0,5 liter, 0,5 atau 1,5 liter. Begitu juga karena mengandung atau menyusui. Dan bulan puasa ini ada aja hal-hal yang termasuk orang-orang bisa membatalkan puasa. Salah satu contohnya itu ketika kita makan dan minum. Biasanya kan orang-orang anak-anak zaman sekarang atau kita yang hidup di zaman sekarang menyebut istilah ini batal puasa ini dengan kata mokel atau mokelan. Ya, itu termasuk salah satu bentuk ciri-ciri orang yang membatalkan puasa. Jadi diusahakan jika kita berpuasa di bulan Ramadan itu jangan sampai batal, apalagi mokel. Karena orang yang membatalkan puasa tanpa alasan apapun itu termasuk dosa besar, dan dosa besar itu harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha atau taubat dengan sebenar-benarnya taubat. Adapun kifarat dalam orang yang tidak berpuasa atau sengaja batal puasa itu, kafarat itu maksudnya mengganti dari sesuatu
misalnya kita menemukan melakukan sesuatu perkara yang dapat menimbulkan kafaratnya, maka kita hendaklah mengganti dari apa yang disyaratkan di dalam kafarat tersebut. Seperti halnya jika kita batal dalam puasa. Kalau misalnya kita batal dalam puasa secara sengaja, maka hendaklah kita memerdekakan budak. Bila tidak dapat atau bila tidak ada seperti zaman sekarang ini, hendaklah kita berpuasa secara 2 bulan berturut-turut. Bila kita tidak juga bisa, maka berilah 60 makan orang miskin setiap harinya, tiap-tiap orang 1 muid, dan berpuasalah sehari mengganti puasa yang batal. Adapun orang-orang yang di dalam bulan Ramadan itu berkodok itu melakukan hal-hal yang membatalkan puasa karena menggantinya atau karena alasan tertentu sehingga ia bisa menggantinya. Kecuali kalau misalnya orang-orang yang berkodok itu orang-orang yang lupa itu tidak boleh berkodok, termasuk apabila kita tidak sengaja makan dan minum, kita harus menggantinya di hari-hari yang setelah bulan Ramadan atau melaksanakan kifarat yang tadi disebutkan. Apabila di antara orang yang dalam perwalian mati sedang dia berbuka puasa, maka puasa untuknya. Jadi kalau misalnya kita ada kerabat kita atau saudara kita yang meninggal dan ia itu meninggalkan hutang-hutang puasa, maka hendaklah kita menggantinya atau berpuasa untuknya. Sebanyak apapun dia tidak berpuasa, maka kita sebagai orang yang kerabat, maka hendaklah kita menggantinya. Pantangan orang yang berpuasa itu jelas, seperti halnya makan dan minum dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, ataupun meninggalkan perkataan seperti yang saya tadi sebutkan di dalam buku Ramadan, yaitu meninggalkan sesuatu yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perkataan, dari perbuatan yang menjerumuskan kepada maksiat. Jika kita diajak untuk melakukan maksiat, hendaklah kita berkata, saya sedang berpuasa. Dan jangan pula berkeras-keras dalam berkumur dan mengisap air ke hidung. Dan janganlah kita melakukan hawa nafsu di siang hari. Tidak mengapa kamu menggosok gigi nanti karena kepanasan. Sahur dan berbuka itu sama halnya dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua yang Rasulullah SAW lakukan itu termasuk salah satu bentuk kepedulian Rasulullah terhadap umatnya dengan Allah memberikan rukhsah kepada Nabi Muhammad dengan adanya sahur, dan adanya sahur itu juga berkah, dan berbuka puasa itu dengan menyegerakan berbuka puasa ketika sudah mendengar azan. Amalan yang utama di dalam puasa itu juga memperbanyak sedekah dan memperbanyak membaca Al-Quran dan sembahyang tarawih dan beriktikaf di masjid pada 10 hari yang terakhir. Di dalam bulan Ramadan itu ada suatu malam yang malam ini sangat mulia dari 1000 bulan. Malam yang malaikat itu turun ke bumi untuk menyelesaikan sebuah perkara urusan manusia. Perkara manusia yang malaikat sendiri itu turut ikut membantunya. Malam ini disebut malam Lailatul Qadar. Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengabadikan malam Lailatul Qadar itu di dalam surat Al-Qadar yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada Inna anzalnahu
kami menurunkan kepada kalian malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan malam itu perkara semuanya yang dilakukan oleh Allah, yang dilakukan oleh manusia itu disangkut pautkan dengan malaikat. Maksudnya disangkut pautkan dengan malaikat itu, malaikat itu turun ke bumi untuk menyelesaikan urusan-urusan yang lain atau urusan-urusan manusia. Dan sejahtera malam itu salamun hiya hatta matla'il fajr. Kayak misalnya sejahteralah malam itu sampai terbitnya fajar. Begitu pula itu termasuk salah satu bukti kemuliaan di dalam bulan puasa, yaitu turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu juga salah satu termasuk kemuliaan di bulan Ramadan. Jadi kalau misalnya kita segera meningkatkan amalan-amalan kita di bulan Ramadan khususnya dengan memperbanyak membaca Al-Quran ataupun sedekah ataupun beriktikaf di bulan Ramadan. Mungkin hanya ini dari saya pribadi. Masih sisa berapa menit? 10. Yang salah satu perkataan pesan saya dulu ketika masih ada di pondok, ketika saya berada di pondok itu 10 menit sebelum menjelang berbuka, hendaklah kita berdoa sebanyak mungkin, sehusu mungkin, setenang mungkin. Serahkan semua keluh kesah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena pada khususnya bulan Ramadan ini segala doa sebelum berbuka puasa itu terkabul atau terkabul. Allah sendiri yang mengabulkannya. Mungkin cukup sekian dari saya. Hendaklah kita juga memperbanyak doa pada bulan Ramadan ini dengan 10 menit terakhir sebelum berbuka puasa. Dan doa orang yang turun di dalam